wabarakatuh, orang tua News. Hari ini kita akan melakukan pemantauan lapangan. Sudah ada reporter kita di lapangan yang akan bersiap. Kita terhubung dengan Bang Nandus. Halo Bang Nandus. Ya, Bang Jimmy. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bang Jimmy dari studio 1 dari Bang Matul melaporkan dari situasi lapangan. Keadaan sudah aman terkendali, Bang. Ibadah sudah siap di lapangan. Baik, terima kasih Bang Nandus. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita nih. Kalau mau mulai ibadah, berarti kita harus siapin apa kayak nanti? Siapkan Alkitab. Apalagi Bang? Tentu saja siapkan hati dan pikiran. Terus? Jangan lupa sarapan dulu dan disiapkan mejanya. Nah kalau semuanya udah siap, kita mau mulai dengan berdoa dipimpin oleh Bang Jimmy. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami bisa memulai ibadah online kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami agar berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita memuji Tuhan dengan nyanyian. Yuk adik-adik kita bernyanyi, judulnya Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ola. Sebelum itu, mari kita bernyanyi lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku
Adik-adik, pernah gak kalian beli suatu barang yang baru? Nah, kalau beli barang baru biasanya pasti gak sabar pengen di unboxing, bener gak? Sekarang bahasanya unboxing ya, biar kayak YouTuber. Nah, nih kakak punya sesuatu nih. Nih, kakak mau unboxing. Nah, kita lihat yuk di dalamnya ada apa. Ini tuh ceritanya sebuah HP. Nah, kalau kalian beli HP baru, biasanya itu selain ada HP-nya, ada charger, ada headsetnya, terus ada apa lagi coba? Pasti kalian biasanya kurang peduli sama hal ini, yaitu buku panduan. Kalian nggak sih kalau kalian beli HP baru tuh biasanya ada buku panduannya? Nah, buku panduan ini membantu kalian untuk mengetahui fungsi barang yang kalian beli agar dapat digunakan dengan maksimal. Selain HP, contoh lainnya yang lebih dekat sama kalian, apa ya? Oke, kakak kasih contoh mainan. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah mainan balok. Nah, kalau kalian beli mainan ini, biasanya kan di dalamnya tuh belum disusun ya, masih berantakan, bener gak? Tapi masih berantakan nih. Tapi kalian pengen nyusun supaya jadi seperti gambar. Apakah kalian bisa kalau nggak ada petunjuknya? Pasti bingung ya. Mungkin aja bisa, tapi akan bingung dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Makanya di dalamnya biasanya disediain petunjuk pemasangannya. Petunjuk ini nantinya akan membantu kalian agar kalian bisa merakit mainan tersebut dengan lebih mudah. Nah, tahu gak adik-adik? Ternyata hidup kita sebagai orang Kristen juga ada panduan atau petunjuknya loh. Ada yang tahu apa? Ya, kalian punya semuanya di rumah kalian masing-masing. Yaitu, apa ini? Alkitab. Alkitab ini merupakan panduan kita sebagai orang Kristen untuk menjalani kehidupan. Nah, sebelum masuk ke pembacaan Alkitab, kakak mau tunjukin sebuah video dulu. Yuk kita lihat sama-sama. The Bible is a book of stories and promises. Kind of like if you took your favorite storybooks and combined them with letters from someone who loves you. Except this is extra special because these stories and promises are from God. And your Bible might look different from someone else's Bible, and that's okay. It has the same stuff in there. But it's not like he picked up a pen and started writing on paper, and he didn't pull out a laptop, and you know he wasn't about to write this whole thing using a phone. Instead, God told lots of different people what he wanted to say, and they wrote it down. There are stories in there about how God did amazing things a long, long time ago. There are promises in there that God made that he wants you to remember. And God made this happen for you so that you could get to know him better and know his promises. Because you matter so much. Adik-adik, Alkitab itu berisi tentang janji-janji Allah dan kisah tentang Tuhan Yesus. Nah, dengan sering membaca Alkitab, kita jadi semakin mengenal Tuhan dan tahu apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab adik-adik, ada juga nih seseorang yang sudah mengenal Alkitab atau kitab suci sejak dia masih kecil. Siapakah dia? Ya, dia adalah Timotius. Nah, sekarang yuk sama-sama kita baca kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Seperti yang tadi sudah kakak katakan adik-adik, bahwa Timotius sudah mengenal kitab suci sejak dia masih kecil. Nah, dia belajar firman Tuhan tersebut dari siapa? Dari ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois.
Nah, selama pertumbuhannya dari dia kecil tersebut hingga dia dewasa, dia terus setia belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan tersebut adik-adik. Dia menjadi seorang yang taat. Oleh sebab itu, ketika dia bertemu Paulus, dia membantu pelayanan Paulus adik-adik. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap berpegang teguh pada ajaran yang sudah dia terima dari ibunya dan neneknya itu adik-adik. Karena Timotius saat ini sudah berada di jalan yang benar, di mana firman itu yang sudah Timotius pelajari, yang sudah Timotius tahu, nantinya akan memberikan hikmat kepada Timotius dan menuntunnya kepada keselamatan. Itu yang dikatakan Paulus dalam ayat yang kita baca tadi. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah belajar firman Tuhan sejak kita masih kecil, bener gak? Di rumah, orang tua kita mengajarkan kita berdoa sejak kita masih anak-anak. Ketika kita ngomongnya belum terlalu lancar, tapi orang tua kita sudah mengajarkan kita berdoa. Bahkan mungkin beberapa dari antara adik-adik juga yang sudah ada yang diajak membaca Alkitab sejak masih kecil oleh orang tuanya. Ada juga yang mungkin sudah dibawa ke gereja sejak masih bayi atau balita, udah dibawa ke sekolah minggu. Walaupun belum ngerti tuh waktu itu adik-adik, belum bisa ikut bernyanyi, tapi sudah bisa merasakan dan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, kenapa sih kita diminta untuk belajar firman Tuhan sejak kita kecil? Kenapa sih kita diminta untuk mencintai firman Tuhan sejak dari kecil hingga kita besar adik-adik? Karena ternyata firman Tuhan itu ada manfaatnya loh. Apakah manfaat firman Tuhan itu? Manfaat firman Tuhan itu adik-adik, yaitu tadi sebagai petunjuk hidup kita dan pedoman kita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Gimana caranya Kak? Caranya yang pertama, firman Tuhan mengajar kita. Dengan membaca firman Tuhan, kita mendapatkan pengetahuan adik-adik. Kita jadi tahu apa nih hal yang baik yang harus kita lakukan, apa sih hal yang buruk yang harus kita hindari. Semakin terus kita membaca firman Tuhan, kita akan semakin mengingat hal itu adik-adik, sehingga kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Contohnya apa tuh? Dari baca firman Tuhan kita jadi tahu bahwa kita nggak boleh berbohong, kita nggak boleh mencuri, kita harus menghormati orang tua kita harus mengasihi teman-teman kita, dan banyak contoh lainnya. Yang kedua, yaitu untuk menyatakan kesalahan. Maksudnya adalah dengan membaca firman Tuhan, kita jadi tahu adik-adik bahwa tadi kan, berbohong itu dosa. Jadi kalau misalkan suatu saat, misalnya kita ada di situasi nih, kita lagi main di rumah, ternyata karena kita mainnya nggak hati-hati, kita ngerusakin barang yang ada di rumah. Lalu kita takut kalau nanti mama kita tahu barang itu kita yang rusakin, kita akan kena marah. Jadinya kita bingung nih, ngaku nggak ya kalau barang itu aku yang rusakin, atau aku pura-pura nggak tahu aja ya, aku diem aja ya, atau aku bilang yang rusakin adik aja ya. Wah, ada keinginan untuk berbohong adik-adik. Tapi karena kita sudah mendengar firman Tuhan, kita tahu bahwa berbohong itu tidak boleh, ya kan? Akhirnya kita tahu, iya, bohong itu kan gak boleh. Walaupun dimarahin, aku harus mengatakan hal yang jujur, aku harus bertanggung jawab. Akhirnya kita melakukan hal yang baik sesuai firman Tuhan, karena kita sudah tahu bahwa kita harus berkata jujur, tidak boleh berbohong. Yang ketiga, apakah yang ketiga? Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ketika kita sudah tahu bahwa tadi tuh kalau berbohong itu salah, dosa, selanjutnya kita nggak akan melakukan hal itu lagi, karena kita udah tahu bahwa hal itu tidak baik. Artinya apa adik-adik? Artinya ada perubahan sikap kita dari yang tadinya melakukan hal yang tidak sesuai menjadi melakukan hal yang sesuai firman Tuhan. Yang terakhir atau yang keempat, apa ya? Yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Maksudnya apa? Dengan membaca firman Tuhan, kita jadi semakin yakin, dan kita juga kalau udah meyakini melakukan firman Tuhan tersebut, dan akhirnya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan.
Adik-adik, firman Tuhan yang kita dengar saat ini atau saat kita masih kecil, mungkin tidak langsung kita dapat mengerti ketika kita mendengarnya. Tapi tetaplah setia mendengarkan firman Tuhan supaya firman Tuhan tersebut melekat di hati kita, tertanam di hati kita, dan semakin kita cintai adik-adik. Ketika firman itu sudah ada di hati kita, semakin hari ketika kita semakin dewasa nanti, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan atau harus mengambil keputusan yang membuat kita bingung adik-adik, firman Tuhan itulah yang akan menjadi pedoman kita dalam menghadapi masalah atau mengambil keputusan tersebut adik-adik. Jadi kita harus tetap terus setia membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, juga meyakini dan melakukannya dari kita kecil sampai nanti adik-adik lulus sekolah minggu, bahkan nanti adik-adik sudah bekerja, atau bahkan sampai adik-adik tua sampai akhir hidup kita adik-adik. Cintailah firman Tuhan dan lakukanlah pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Yuk kita kumpulkan persembahan yang terbaik sambil menyanyikan lagu pujian Beri Persembahan dari Gunung Jemaat. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diingatkan bahwa kita harus terus setia dan mencintai firman Tuhan. Sekarang yuk, kita nyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan kalau hari ini kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar hari ini ya Tuhan, mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk terus mencintai firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Berkati mama, papa, abang, kakak, adik kami ya Tuhan. Berikan mereka semua kesehatan ya Tuhan. Dan berikan mereka juga semangat serta sukacita dalam menjalani hari-harinya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kota kami, tempat kami tinggal ya Tuhan, kota Bogor. Kiranya Kau yang berikan kota Bogor menjadi kota yang aman dan sejahtera ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, dari pendeta, para halado, juga guru sekolah minggu, juga pelayan-pelayan lain yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu di gereja kami ya Tuhan.
Kau yang terus sertai mereka, Kau yang berikan mereka hati yang tulus untuk melayani-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, di atas semuanya itu, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas minggu lalu. Yuk kita lihat hasil dari aktivitas kalian. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus Nah, untuk aktivitas siang hari ini, tugasnya menyanyikan lagu. Kita coba ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Gampang kan tugasnya? Kerjakan, kalau bisa direkam kurang dari 30 detik dan dikirimkan hari ini. Ingat ya, hari ini. Saat mengerjakan.
Ya, silakan Bang Nandus laporannya. Saya membantu laporan yang melakukan untuk ibadah sholat dua ini anak-anak bersemangat juga Bang. Mereka bersemangat. Ada yang ditemani mamanya, ada yang ditemani papanya. Mereka semua mengikuti ibadah sholat ini dengan sangat baik dan penuh dengan sukacita. Semoga kedepannya bisa terus seperti ini ya Bang ya. Ya, baik Bang Nandus. Oke, sekian begini laporan dari lapangan. Ya, terima kasih Bang Nandus. Begitu dengan berita Forum 2 News untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.